Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudaraku jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Sungguh Rabb kita Jalla wa Ala telah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 190. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Mari kita dengarkan dan kita hayati firman Rabb kita Jalla wa Ala yang sangat mulia ini. Artinya sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam pada dua ciptaan Allah tersebut terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang ulul albab. Ulul albab, orang-orang yang memiliki akal yang sehat, orang-orang yang memiliki hati yang lurus, orang yang akalnya sehat, hatinya lurus. Penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam itu tanda yang sangat jelas sekali bagi dia akan kekuasaan Allah Azza wa Jalla, akan keberadaan Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya ikhwah, saudaraku rahimani Allah wa iyyakum, mari di kesempatan yang mulia ini kita kembali mentadabburi tanda-tanda kauniyah Allah yang agung ini. Semoga kita kembali mengingat Allah Azza wa Jalla. Mari kita perhatikan. Di situ ada makhluk Allah yang namanya langit dengan segala isinya. Langit Allah tinggikan, kemudian Allah tahan dia. Allah tahan dia agar dia tidak jatuh menimpa bumi. Dan Allah tahan makhluk-makhluk langit yang sangat banyak sekali, yang sangat besar, yang kalau seandainya Allah tidak menahan itu semua, tentu bumi ini beserta manusia yang ada di dalamnya hancur lebur. Kemudian Allah dengan kasih sayangnya, dengan kekuasaannya, Allah tahan itu semua untuk kita. Kemudian tidak sampai di situ saja. Allah dengan kasih sayangnya memerintahkan langit beserta isinya untuk tunduk bagi kita manusia.
sehingga kita dapat mengambil manfaat dari langit tersebut tanpa harus menerima bahaya dari langit yang sebenarnya dia adalah makhluk yang besar. Kalau seandainya dia tidak tunduk dengan perintah Allah, dia berdiri sendiri, sebagaimana yang dikatakan oleh orang, tercipta dengan sendirinya, tentu dia memiliki keinginan dan tidak akan rela dia dimanfaatkan oleh makhluk yang kecil, manusia. Pasti dia akan marah dan dia akan timpakan manusia itu. Itu logika sehatnya. Kemudian di situ ada bumi, makhluk Allah yang tidak kalah besarnya. Bumi dengan segala isinya. Allah hamparkan bumi ini untuk kita. Allah hamparkan dia. Allah jadikan dia pijakan kita, tempat kita tinggal. Dan Allah stabilkan dia. Padahal di dalamnya terdapat sekali makhluk-makhluk besar. Yang kalau seandainya makhluk besar yang banyak ini di dalam bumi ini bergoncang, kita nggak akan bisa apa-apa. Kemudian Allah kokohkan bumi itu dengan gunung-gunung. Gunung-gunung yang sangat besar sekali. Allah kokohkan. Kemudian Allah tundukkan pula bumi beserta isinya tersebut untuk kita. Allah tundukkan. Sehingga kita dengan bebasnya dapat mengambil manfaat dari bumi tersebut. Kalau seandainya bumi itu benar seperti yang mereka katakan, tercipta dengan sendirinya, tentu dia memiliki keinginan yang merdeka. Dia tidak akan mau dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk kecil yang kalau dia menggoncangkan dirinya sedikit saja habis semua makhluk kecil itu, yaitu manusia. Tapi Allah tabaraka wa ta'ala dengan kasih sayangnya dan hikmahnya memerintahkan bumi beserta isinya untuk tunduk kepada kita, sehingga kita pun dapat menikmati hasil dan isi yang sangat bermanfaat dari bumi tersebut. Begitu juga ada laut, makhluk yang tidak kalah besarnya dari dua makhluk yang kita sebutkan. Dan dia lebih besar daripada bumi itu sendiri, daripada daratan. Kita tahu bahwa bumi ini sebagian besarnya adalah laut air. Bagaimana bayangkan laut itu sangat besar sekali. Kenapa bisa daratan yang lebih sedikit daripada laut tidak mau ditenggelamkan oleh laut itu, padahal dia lebih besar? Kalau dia mau menenggelamkan daratan ini, gampang saja. Habislah semua yang ada di atas daratan itu. Tidak ada tertinggal lagi. Tapi kenyataannya tidak demikian. Dia tetap tenang pada tempatnya. Pikirkan dengan logika akal kita yang sehat. Apakah laut itu tercipta dengan sendirinya? Karena kalau demikian, tentu dia memiliki keinginan yang merdeka. Tidak akan mau dia tunduk kepada manusia yang lebih kecil. Lihat, ketika terjadi bencana alam tsunami, hanya sebagian kecil saja dari daratan itu yang disentuh oleh laut. Habis semua manusia. Tidak ada yang mampu menghindar. Tidak ada yang mampu menghalanginya. Yang selamat mereka yang jauh dari jangkauan tsunami itu.
Tapi yang di situ nggak ada yang mampu selamat menghalanginya dengan kekuatan kecerdasan mereka apapun itu. Ini bukti bahwa laut itu diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dan dia ditundukkan, diperintahkan untuk tunduk kepada manusia. Dan lihat di laut itu bagaimana isi kekayaan laut, Masya Allah. Dengan mudahnya kita mengambil manfaat darinya. Tentu kita sadar dengan akal kita yang sehat. Ada di situ Sang Pencipta yang memerintahkan semua ini melayani manusia. Kemudian tentu kita akan berpikir, segitu mulianya kita manusia ini, apa alasannya? Kenapa Allah lebih muliakan kita dari yang lain? Padahal kita ini makhluk yang kecil. Kemudian jika kita terus mentadabburi, kemudian Allah tidak biarkan kita berpikir sendiri. Allah bantu kita untuk mendapatkan hikmah dari penciptaan itu semua. Ternyata kita dimuliakan karena mengemban amanah besar ketika kita dilahirkan di dunia ini, yaitu kita mengemban misi dan tujuan hidup, memurnikan ketaatan, penghambaan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kitalah makhluk yang Allah berikan ujian dan amanah untuk taat dan patuh kepadanya, kemudian diberikan akal. Inilah tujuan besar, hikmah besar dari penciptaan manusia dan alam semesta. Oleh karenanya, tidaklah setiap orang yang mentadabburi ayat-ayat kauniyah Allah kecuali dia pasti akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Fussilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Rabb kita Jalla wa Ala, kami pasti akan memperlihatkan kepada mereka, yaitu manusia dan jin, ayatina fil afaq, tanda-tanda kekuasaan kami di ufuk-ufuk, di langit, wa fi anfusihim, dan pada diri-diri mereka sendiri. Lihat bagaimana ajaibnya manusia itu, penciptaannya. Sampai sekarang belum ada yang menyingkap detail penciptaan manusia secara menyeluruh, tidak ada. Padahal sudah sekian sampainya manusia kepada kecanggihan dengan izin Allah Azza wa Jalla, tapi masih banyak rahasia di dalamnya. Nah, itu semua hatta yatabayyana lahum annahul haq. Tujuannya apa? Hingga jelas bagi mereka bahwasanya Allah itu hak. Dan apa yang dibawa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah hak. Tidakkah cukup Rabbmu sebagai saksi, kata Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 65. Dan dia menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit dan bahtera-bahtera yang berlayar di lautan dengan perintahnya. Itu juga Allah yang tundukkan. Kapal-kapal yang berlayar, dia bisa berlayar dengan
indahnya, dengan nyamannya, dengan izin Allah. Karena kalau tidak dengan izin Allah, Allah perintahkan laut-laut itu bergejolak, tidak ada satu kapal pun yang bisa berlayar di lautan. Artinya kapal-kapal itu berlayar dengan izin Allah Azza wa Jalla. Allah yang mengizinkan dia berlayar. Allah perintahkan kepada laut untuk tenang, bergerak sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan untuk dia. Kemudian Allah berfirman, "Wa yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi'izni." Dan Allah juga yang menahan langit agar dia tidak menimpa bumi kecuali dengan izinnya. Iya, akan datang kelak masanya Allah akan timpakan langit ini ke bumi. Itulah dia hari kiamat. Na'udzubillah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Tapi sekarang belum saatnya. Oleh karenanya ikhwati, mari kita tadabburi. Segera kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Semua itu Allah ciptakan agar kita mentadabburi hikmah dari penciptaan kita, yaitu sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka memurnikan ibadah hanya kepadaku, memurnikan ketaatan hanya kepadaku, tunduk dan taat kepadaku, hanya kepadaku. Kemudian setelah kita mendapati itu semua, kita pun bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah seharusnya sikap kita. Karena semuanya ternyata bersumber dari Allah, nikmat dari Allah. Oleh karenanya Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Surah Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah tatkala Rabb kalian berkata, memberitakan, jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan atas kalian nikmatku. Tapi jika kalian kufur nikmat, ketahuilah sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Setelah kita tadabburi, ikhwah, alam semesta ini Masya Allah tunduk di bawah perintah Allah Azza wa Jalla, berjalan sesuai dengan sunnatullah. Itulah yang kita kenal dengan aturan tata surya. Dia tidak akan bergerak menyelisihi aturan tersebut. Itulah dia sunnatullah. Dan tidak akan ada satupun yang berani melanggar perintah tersebut. Kemudian ternyata kita dapati pada sebagian keadaan ada dari makhluk-makhluk Allah yang besar itu tiba-tiba bergerak lain dari biasanya. Seperti laut yang tiba-tiba meluap kemudian menimbulkan tsunami.
kemudian bumi, daratan, yang dia sebenarnya adalah tempat berpijak yang kokoh, tiba-tiba bergoncang dan menghancurkan apa yang ada di atasnya. Apakah kita pikir setelah itu ini hanyalah kebetulan yang belaka? Tidak. Mustahil itu. Atau apakah laut dan bumi itu melakukan itu berdasarkan kemauannya sendiri? Tidak. Karena kalau dia bergerak dengan sendirinya, ngapain dia sedikit saja yang dilakukan? Tentu dia akan hancurkan semuanya. Tapi itu semua sebagaimana dia berjalan dengan rapinya berdasarkan perintah Allah, dan ketika dia bergerak menyelisihi kebiasaan, itu juga dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Lantas apa tujuannya? Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 59. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, kata Allah. Dan tidaklah kami utus tanda-tanda kekuasaan kami itu kecuali melainkan untuk menakut-nakuti manusia. Artinya, ketika terjadi bencana, laut yang meluap, bumi yang bergoncang, itu semua tujuannya untuk menegur dan menakut-nakuti manusia agar mereka sadar dari kelalaiannya. Kenapa? Sebagaimana awalnya Allah menundukkan alam semesta ini berdasarkan hikmah yang besar, yaitu memurnikan ketaatan dan ibadah hanya untuk Allah. Ketika manusia menyimpang dari tujuan hidup itu, Allah pun tegur mereka melalui makhluk-makhluk yang besar itu tadi. Oleh karenanya, para salaf kita menasihati kita saudara-saudaranya kaum muslimin. Berkata Qatadah rahimahullah, innallaha yukhawifun nas bima sya'a min ayatin la'allahum ya'tabirun aw yadhakkarun aw yarji'un. Dzukira lana anna al-kufa rajafat ala ahdi ibn Mas'ud faqala ya ayuhan nas inna rabbakum yasta'tibukum fa'tibuhu, rawahu Ibnu Jarir. Berkata Qatadah rahimahullah, sesungguhnya Allah menakut-nakuti manusia dengan apa yang dia kehendaki berupa tanda-tanda kekuasaannya, agar mereka ya'tabirun, mengambil pelajaran, au yadzakkarun, mengambil intisari, au yarji'un, atau kembali kepada Allah Azza wa Jalla dari kelalaian mereka. Telah disebutkan kepada kami bahwa dahulu kota Kufah pernah terjadi gempa rajafat di zaman sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Kemudian Abdullah Ibnu Mas'ud berkhutbah di hadapan manusia, kemudian berkata, wahai manusia, sesungguhnya Rabb kalian dengan gempa ini telah menegur kalian, maka ambillah pelajaran. Kemudian Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayati walakin Allah ta'ala yukhawifu biha ibadah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Dari sekian banyak tanda-tanda kekuasaannya, dua makhluk Allah tersebut tidak akan terjadi gerhana. Tidak akan terjadi gerhana karena kematian seorang tokoh yang hebat atau kehidupan seorang tokoh yang dianggap sakti. Tidak.
Jadi Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam menepis keyakinan-keyakinan yang berbau kesyirikan. Ketika ada sebagian orang meyakini bahwa ketika terjadi gerhana matahari atau bulan, oh itu berarti ada manusia sakti yang meninggal atau manusia sakti yang akan lahir. Oleh karena sebagian orang menganggap setiap bayi yang baru lahir ketika terjadinya gerhana itu bayi sakti. Begitu juga orang-orang yang meninggal, ya orang-orang manusia yang meninggal ketika terjadinya gerhana itu adalah manusia sakti. Tidak, kata Nabi, tidak. Walakin Allah yukhawwifu biha ibadah. Akan tetapi gerhana tersebut adalah tanda kekuasaan Allah yang dengannya Allah menakut-nakuti hambanya. Oleh karenanya ikhwati, saudaraku rahimani Allah wa iyyakum, tidaklah Allah jadikan bencana kecuali karena sebab kelalaian manusia, kelalaian kita. Artinya telah banyak dari mereka yang menyimpang dari tujuan hidup mereka, yaitu mentauhidkan Allah, memurnikan ketaatan kepadanya, menjauhi kesyirikan dan menjauhi maksiat. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 41, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan, kata Allah, di daratan maupun di lautan karena sebab tangan-tangan manusia, karena sebab perbuatan mereka. Apa tujuan Allah menampakkan kerusakan itu? Untuk merasakan mereka, mencicipkan mereka apa yang mereka kerjakan, agar mereka kembali, agar mereka bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Demikianlah ikhwah, saudaraku rahimani Allah wa iyyakum, ketika bencana terjadi, maka sikap seorang muslim, seorang mukmin, hamba Allah yang beriman kepadanya adalah introspeksi diri, kembali mengevaluasi dirinya. Pasti banyak kesalahan yang telah dilakukan. Tujuan dari bencana tersebut adalah nasihat dari Rabb kita Jalla wa'ala, agar kita kembali menyadarkan kita bahwa dunia ini adalah tempat sementara, tempat pijakan sementara. Kalau seandainya dunia ini adalah tempat terakhir kita, tempat yang hakiki, untuk apa adanya bencana itu? Untuk apa adanya kematian? Oleh karenanya ikhwati, saudaraku rahimani Allah wa iyyakum, mari dengan banyaknya bencana yang Allah tabaraka wa ta'ala timpakan dan perlihatkan kepada kita, walaupun itu bukan di negeri kita, bukan berarti itu hanya teguran untuk mereka yang di situ, tapi juga teguran untuk kita, agar kita melindungi, menghindari sebab-sebab datangnya azab dan murka Allah tabaraka wa ta'ala, yang karenanya Allah perintahkan makhluk-makhluk Allah yang agung tersebut untuk membinasakan kita. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khaira man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.